di acara kita, yaitu seminar inovasi wakaf. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustadzah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah selama 1,5 jam sampai 2 jam ke depan kita akan bersama-sama menyimak, mendengarkan pemaparan terkait tema kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu tentang Seminar Inovasi Wakaf. Acara kita pada kesempatan siang hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute, sebuah lembaga yang fokus melakukan edukasi dan literasi wakaf kepada masyarakat, yang harapannya ke depan wakaf ini akan menjadi lifestyle ya Bapak Ibu ya di masyarakat, dan juga menjadi solusi bagi permasalahan umat. Jadi ini adalah acara baru ya di Wakaf Mulia Institute, yaitu tentang seminar inovasi wakaf. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini terkait dengan salah satu program inovasi wakaf, yaitu tentang implementasi inovasi wakaf asuransi syariah untuk yayasan pendidikan, yang di dalamnya ada solusi tabungan, santunan, maupun wakaf. Dan acara kita pada kesempatan siang hari ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah bergabung bersama kita pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Bapak Eko Prianto, Sarjana Ekonomi, founder dari Pejuang Wakaf, founder dari Sekolah Wakaf, dan juga sebagai direktur di Wakaf Mulia Institute. Baik Bapak Ibu, silakan nanti bagi Bapak Ibu yang sudah hadir bisa presensi ya Bapak Ibu ya di chat Zoom. Seperti biasanya, tuliskan nama, kemudian nomor WA Bapak Ibu sekalian, dan asal yayasan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah materi seminar pada kesempatan siang hari ini akan dikirimkan kepada Bapak Ibu semuanya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran ya terkait dengan program inovasi wakaf yang akan kita sharekan pada kesempatan siang hari ini. Dan marilah forum kita pada kesempatan siang hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi memperlancar acara kita dan juga membawa keberkahan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, saat ini wakaf menjadi sebuah instrumen yang kemudian diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan umat. Banyak sekali produk-produk wakaf yang kemudian dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia dan tentunya juga oleh lembaga-lembaga yang mereka mempunyai kewenangan untuk mengembangkan program-program terkait dengan program wakaf ini. Nah, kesempatan siang hari ini akan kita dengarkan bersama-sama, yaitu inovasi di bidang perwakafan terkait dengan wakaf asuransi syariah yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau adalah Bapak Eko Prianto, Sarjana Ekonomi, dan kepada beliau kami persilahkan. Silakan Pak Eko. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan siang hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan keadaan kita pada kesempatan siang hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan sharing santai Bapak Ibu ya berkaitan tentang inovasi ya dalam dunia perwakafan. Ini berkaitan tentang implementasi inovasi wakaf asuransi syariah untuk yayasan pendidikan. Nah, nanti seperti apa gambarannya akan kita sharingkan ya pada kesempatan siang hari ini. Baik, saya langsung mulai saja Bapak Ibu. Nah, acara kita hari ini diselenggarakan oleh Wakafmul Institute. Seperti yang kita ketahui bahwa Wakafmul Institute ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan dalam rangka kita ingin melakukan proses edukasi dan upaya untuk meningkatkan literasi wakaf di masyarakat kita ya, agar wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat. Nah, untuk kantor pusat ya Wakafmul Institute ada di Kompleks Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat, dan kantor operasionalnya ada di Yogyakarta di Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Kemudian misi kita apa Bapak Ibu? Misinya adalah syiar ya. Jadi kita ingin melakukan aktivitas syiar wakaf baik secara online maupun secara offline. Berikutnya juga misi kita adalah kolaborasi, bagaimana kita membangun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya berkait dalam upaya kita membumikan wakaf. Nah, dan alhamdulillah barusan tadi siang ya, tadi sebelum zuhur, alhamdulillah kita Wakafmul Institute barusan saja menandatangani kolaborasi ya edukasi wakaf dan peningkatan kapasitas SDM ya berkaitan dengan wakaf dan ekonomi syariah. Kita bekerja sama ya menandatangani bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam ya Yogyakarta gitu ya. Nah, ini bagian dari kita melakukan proses kolaborasi. Berikutnya fundraising. Ya, kita juga Wakaf Mulia sebagai nazir, ya berarti kita juga melakukan proses fundraising disalurkan ke nazir Wakaf Mulia. Berikutnya juga kita juga mengembangkan pelatihan-pelatihan, ya, mengkonsep dan menyelenggarakan program pelatihan berkaitan dengan optimalisasi wakaf. Berikutnya kita juga membangun komunitas, ya, di antaranya komunitas pejuang wakaf, ya. Kita punya visi melahirkan 1 juta pejuang wakaf, yaitu mereka berwakaf dan mereka ikut mensyiarkan wakaf. Kemudian berikutnya kita juga mensupport ya organisasi ya kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan ya dalam upaya kita mengoptimalisasi pengembangan wakaf di lembaga tersebut. Nah, ini di antara misi dari Wakafmul Institute. Visinya apa? Visinya menjadi lembaga yang terdepan dalam syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Nah, secara khusus untuk dunia pendidikan kita punya visi ingin mensupport ya atau membantu pengembangan 1000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial. Kemudian meningkatkan income tenaga pendidik dengan standar layak zakat, kemudian terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan memberikan paling tidak 1 juta paket beasiswa kepada anak negeri. Nah, ini visi khusus Wakaf Mulia untuk dunia pendidikan. Wakaf Mulia sendiri sudah sebagai nazir resmi ya dari Badan Wakaf Indonesia, ya nomornya 3300308. Untuk pengurusnya juga sudah tersertifikasi semua ya Bapak Ibu ya. Kita punya 3 program strategis ya. Wakaf Mulia Institute fokus ke edukasi, Wakaf Mulia Nazir fokus ke optimalisasi ya mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pengembangan dan penyaluran ya. Harta benda wakaf. Berikutnya membangun komunitas. Nah, ya untuk pejuang wakaf kita punya komunitas ya targetnya 1 juta pejuang wakaf. Baik, kita simak testimoni berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini izinkan saya Nur Huda, Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia, menyatakan pertama selamat buat rekan-rekannya ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Yang terakhir saya mau katakan, saat ini ketiga pengurusnya pun sedang mengikuti asesor kompetensi.
Dengan izin Allah mudah-mudahan akan mendapatkan juga izin untuk menjadi asesor kompetensi. Jangan ragukan lagi, berwakaf, wakaf mulia tempatnya. Jangan lupa yang ingin mengurus nazir pun bisa berhubungan dengan wakaf mulia. Terima kasih, sehat selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dengan ini menyatakan atau mengucapkan sukses, berkah buat teman-teman di Wakaf Mulia Institute, dan kami yakin atau BWI yakin bahwa melalui perjuangan teman-teman di Wakaf Mulia Institute akan lahir para wakif yang hebat, nazir-nazir yang profesional, sehingga WMI bisa menjadi satu bagian yang akan mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Sekali lagi selamat dan sukses buat Wakaf Mulia Institute. Oke, sedikit ya berkaitan tentang Wakaf Mulia Institute. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ya berkaitan tentang wakaf ini, maka kita tidak lepas dari yang namanya The Miracle of Wakaf. Nah, apa itu The Miracle of Wakaf? Ya, bahwa wakaf itu adalah solusi kita memperoleh kebajikan yang sempurna. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 92 disampaikan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihil alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kebajikan yang sempurna? Nah, kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa kebajikan yang sempurna itu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menginfakkan atau mewakafkan ya sebagian harta yang paling kita cintai. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Maka ketika turun surat Ali Imran ayat 92 ini, maka berbondong-bondonglah para sahabat Rasulullah mewakafkan harta terbaiknya. Ya, di antaranya sahabat Abu Thalha ya mewakafkan kebunnya, yaitu kebun Bairuha. Di antaranya juga sahabat Umar bin Khattab mewakafkan kebunnya di Khaybar, ya. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian mewakafkan ya harta benda miliknya, harta terbaiknya. Ya, itulah The Miracle of Wakaf, sekaligus wakaf ini juga menjadi lifestyle-nya para sahabat. Yang berikutnya bagian dari The Miracle of Wakaf adalah wakaf ini adalah solusi kita meraih pahala mengalir. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan jika seorang itu meninggal dunia, maka ya akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh. Nah, para ulama mengatakan sedekah jariyah itulah yang disebut dengan nama wakaf. Nah, ya. Jadi ini kita juga dapat satu kunci surga ya Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu wakaf ya. Di mana ya ada amalan ibadah yang kita kerjakan di dunia, tapi kemudian amalan itu terus mengalir ya pahalanya untuk kita sampai hari akhirat. Mungkin sampai penentuan surga dan neraka itu pahala terus mengalir untuk kita. Dan mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah The Miracle of Wakaf ya, pahala mengalir. Yang berikutnya bagian dari The Miracle of Wakaf adalah wakaf itu solusi untuk mengatasi segala problematika umat. Apapun masalah umat ini, solusinya itu adalah dengan wakaf. Ya, di antaranya dikisahkan di masa Rasulullah masih hidup, ya ada satu pada saat Rasulullah masih hidup itu kondisi Madinah dalam kekeringan, ya, dan hanya ada satu sumur yang mengalir yaitu sumur Romah, dan kaum muslimin untuk mendapatkan air ya di sumur ini harus membeli dengan harga yang mahal. Nah, gitu. Kemudian disampaikanlah ya permasalahan ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Nah, siapa yang menyambut ini tidak lain adalah sahabat Utsman bin Affan yang membebaskan ya sumur Romah ini kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin. Nah, itulah The Miracle of Wakaf, bagaimana wakaf ini kemudian menjadi solusi ya bagi problematika umat. Dan ini solusinya terus-menerus ya, bisa jadi sampai hari kiamat ya Bapak Ibu. Yang berikutnya bagian dari The Miracle of Wakaf adalah wakaf ini solusi pengembangan dunia pendidikan. Ya, di masa kejayaan Islam,
Setiap dirikannya lembaga pendidikan, didirikan juga lembaga-lembaga wakaf. Di mana lembaga wakaf inilah yang akan mensupport pengembangan dunia pendidikan itu. Nah, ini ya. Nah, ini skema bagaimana yayasan pendidikan itu disupport ya pengembangannya oleh wakaf ya, Bapak. Jadi yayasan pendidikan disupport oleh wakaf untuk pengembangan dunia pendidikan. Seperti contohnya ya yang masih dirasakan manfaatnya sampai sekarang yaitu kampus Al-Azhar Mesir. Mari kita simak bersama. Sahabat dermawan, wakaf pendidikan merupakan salah satu jenis wakaf yang sudah berjalan sejak lama. Salah satu lembaga pendidikan dengan wakaf yang hingga saat ini terus menunjukkan kemegahannya adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini pada awal pembangunannya merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz dengan dana wakaf atas instruksi para penguasa Mesir pada tahun 970 Masehi. Khalifah Al-Aziz Azhar yang wafat pada tahun 996 Masehi salah satu contoh wakif pada saat itu. Beliau mewakafkan hartanya untuk membiayai penginapan 35 orang pelajar Al-Azhar yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lemah. Keberjalanan wakaf ini terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya hingga saat ini. Dengan harta wakaf itulah lembaga itu dapat terus berkembang. Pada tahun 1986 misalnya, tercatat dana tunai sebesar 147 juta pon Mesir atau setara dengan 110 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pengelolaan Masjid Al-Azhar sekarang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir. Banyak tokoh penting dalam dunia Islam yang memiliki alma mater Universitas Al-Azhar, misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, dan Syekh Ahmad Yasin. Ulama Indonesia pun juga banyak yang menuntut ilmu di sana, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Profesor Hurai Shihab, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan masih banyak lagi. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian. Itulah the miracle of wakaf, bahwa jadi wakaf itu jalan tol menuju kesempurnaan amal sekaligus tools untuk menyelesaikan segala problematika umat. Ya, itulah the miracle of wakaf. Nah, berkaitan bagaimana kita ya lembaga pendidikan itu memiliki kemandirian finansial ya dengan konsep wakaf ini, maka ada pola yang bisa kita kembangkan ya. Misalnya seperti ini ya, skema pola fundraising ya dan pengelolaan wakaf di sekolah menuju kemandirian finansial. Jadi mestinya dalam proses kita ya mengembangkan wakaf di lembaga pendidikan kita, maka mesti diawali dengan melakukan namanya fundraising. Nah, bagaimana skemanya? Apa instrumen yang bisa kita gunakan? Nah, di antara skema yang bisa kita kembangkan ya dalam melakukan fundraising itu, yaitu kita bisa menggunakan instrumen namanya wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang ini fokusnya apa? Fokusnya itu untuk membangun wakaf aset. Bisa untuk infrastruktur. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, wakaf melalui uang ini juga bisa digunakan untuk wakaf produktif. Ya, nanti bentuknya misalnya pemeliharaan lahan sawah produktif, ya, kebun produktif. Nah, ini bisa ya dengan wakaf melalui uang. Berikutnya instrumen yang lain yang bisa kita gunakan adalah wakaf uang. Nah, kalau wakaf uang ini fokusnya adalah membangun wakaf-wakaf produktif. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu dengan berkembangnya wakaf uang ini maka akan lahirlah program-program wakaf produktif ya yang dikelola oleh yayasan yang kemudian nanti hasil dari pengembangan ini disalurkan atau mauquf alaihnya itu adalah sekolahan kita, yayasan kita ya sehingga bisa untuk pemenuhan kebutuhan operasional kesejahteraan guru karyawan. Nah, gitu ya. Nah, ini nama instrumen wakaf uang. Yang berikutnya kita juga bisa mengembangkan inovasi ya dalam dunia perwakafan namanya wakaf asuransi syariah. Ya, nah kalau wakaf asuransi syariah ini intinya adalah mungkin nanti segmentasinya wali murid, masyarakat umum, korporat. Ketika mereka mengikutinya, kemudian nanti ketika mereka meninggal mereka akan mendapatkan santunan. Nah, santunannya ini 45%-nya bisa disalurkan untuk wakaf, yang 55%-nya santunan untuk ahli waris. Nah, ketika skema ini dikembangkan, Bapak Ibu sekalian,
Maka ini sekaligus kita dalam rangka membangun ekosistem wakaf di sekolah dan membangun kemandirian finansial bagi lembaga pendidikan. Nah, ketika lembaga pendidikan ini sudah mandiri secara finansial, maka dia akan memberikan kemanfaatan bagi umat dan kejayaan Islam. Nah, jadi skema ini yang akan kita kembangkan. Nah, bagaimana detailnya? Ya, apa itu wakaf? Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Nah, prinsipnya yang namanya wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif yang memisahkan harta benda miliknya yang awalnya itu harta benda milik pribadi kemudian menjadi harta benda Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 41 harta benda wakaf itu di undang-undang ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk karena apa? Karena yang namanya harta benda wakaf itu adalah harta benda Allah harus dijamin kelestariannya, gitu ya. Yang berikutnya apa saja unsur wakaf? Nah, seperti yang kita ketahui ada 6 unsur wakaf, yaitu ada wakif, yaitu orang yang berwakaf, ada mauquf alaih, yaitu penerima manfaat wakaf. Ya, nah penerima manfaat wakaf ini bisa sangat luas ya, bisa untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang mubah ya Bapak Ibu. Nah, sehingga mauquf alaihnya dalam pengembangan wakaf untuk dunia pendidikan itu berarti mauquf alaih itu bisa untuk dunia pendidikan itu sendiri ya Bapak Ibu. Jadi yayasan mengembangkan wakaf, kemudian hasil dari pengembangan wakaf itu disalurkan untuk yayasan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Karena mauquf alaihnya dalam wakaf itu sangat luas. Yang berikutnya nazir. Nazir itu pengelola harta benda wakaf. Berarti yayasan kita. Mauquf itu adalah harta benda wakaf itu sendiri. Sighah itu adalah ikrar wakaf. Yang berikutnya jangka waktunya. Ya, apakah jangka waktunya abadi? Ya, apakah jangka waktunya sementara? Nah, di sini ya. Jadi ada beberapa apa istilahnya? Ada beberapa metode ya Bapak Ibu yang bisa kita gunakan dalam kita ada beberapa unsur wakaf yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian harta benda wakaf itu ada berapa? Ada 2 kategorinya menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Ada namanya harta benda tidak bergerak, yaitu tanah, bangunan, tanaman, ya hak milik atas rumah susun dan harta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang berlaku. Berikutnya ada harta benda yang bergerak. Apa misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang berlaku. Nah, kalau kita lihat ternyata sangat luas ya harta benda wakaf. Ya, tidak lagi identik dengan TBK ya. Apa TBK? Tanah, bangunan, kuburan. Tidak hanya itu, tapi sangat luas. Nah, kemudian di sini ya, kalau kita lihat harta benda wakaf itu, ada harta benda wakaf yang sangat strategis ya untuk kita kembangkan. Apa itu? Tidak lain harta benda wakaf berupa uang. Kenapa harta benda wakaf berupa uang? Karena dengan konsep wakaf uang ini, semua orang bisa berwakaf. Dan juga dia fleksibel, bisa digunakan untuk apa aja. Dan bisa digunakan untuk mengoptimalkan ya pengembangan wakaf ya di Indonesia. Karena tanah-tanah wakaf kita banyak yang terlantar, ya karena memang nggak ada dananya ya untuk mengembangkannya. Misalnya seperti itu. Nah, disinilah kita ya perlu melakukan proses ya edukasi, peningkatan literasi wakaf ya kepada masyarakat ya bagaimana wakaf ini kemudian harapannya menjadi lifestyle masyarakat. Nah, tadi yang sangat penting kita kembangkan juga adalah wakaf uang tadi. Nah, apa itu wakaf uang? Wakaf uang itu adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Nah, apa bedanya wakaf uang dengan wakaf melalui uang? Kalau wakaf uang, apa bedanya wakaf uang dengan infak sedekah biasa? Kalau wakaf uang, ya Bapak, kalau infak sedekah biasa kita kumpulkan, kemudian kita salurkan. Tapi kalau wakaf uang kita kumpulkan, kita produktifkan, sekaligus kita jamin pokoknya tidak boleh hilang, kemudian hasilnya kita salurkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau infak sedekah langsung habis, tapi kalau wakaf uang tidak boleh habis, gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana fatwa DSN MUI berkaitan dengan wakaf uang ini? Hukum dari wakaf uang itu adalah jawaz atau boleh. Akan tetapi nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, nggak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Sesuai dengan apa namanya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Umar bin Khattab ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya apa saja pilihan dari wakaf uang itu? Ya, wakaf uang itu yang pertama ada namanya wakaf melalui uang. Nah, tadi ya, salah satu instrumen yang bisa kita gunakan untuk kita kembangkan ke dunia pendidikan namanya wakaf melalui uang.
Skemanya bagaimana wakaf melalui uang itu? Intinya adalah nazir menyerahkan sejumlah uang kepada wakif menyerahkan sejumlah uang kepada nazir. Kemudian nanti nazir berkewajiban menggunakan uang itu sesuai dengan akadnya. Misalnya pembebasan lahan, pembangunan gedung gitu ya. Sesuai dengan programnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh untuk yang lain. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti di sini objek wakafnya itu bukan uangnya, tapi objek wakaf itu adalah barangnya. Misalnya lahannya, gedungnya, mobil operasional, dan seterusnya. Nah, ini namanya wakaf melalui uang. Yang berikutnya ada wakaf uang abadi. Nah, apa bedanya wakaf melalui uang dengan wakaf uang abadi? Kalau wakaf melalui uang, objek wakafnya adalah barangnya. Uangnya hanya antara saja. Tapi kalau wakaf uang abadi berarti objek wakafnya itu adalah uangnya itu. Nah, sehingga wakif menyerahkan uangnya ke nazir melalui apa? Rekening nazir di Bank Syariah atau LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Yang kemudian berikutnya, nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang itu. Nah, tapi sekaligus menjamin kelestariannya atau keabadiannya. Nanti diproduktifkan di instrumen apa? Bisa usaha syariah secara langsung, bisa juga investasi ya di instrumen perbankan syariah, misalnya deposito, sukuk, reksadana, dan lain-lainnya. Nah, gitu Bapak. Tapi kata kuncinya harus dijamin kelestariannya. Yang berikutnya, mauquf alaih, siapa penerima manfaat. Nah, dari hasil pengelolaan ini kemudian disalurkan ke mauquf alaih, penerima manfaat. Nah, tergantung program yang dikembangkan oleh nazir. Ini namanya wakaf uang abadi. Nah, jadi objek wakafnya adalah uangnya. Berikutnya ada namanya wakaf uang berjangka. Nah, kalau wakaf uang berjangka ini sama ya, seperti wakaf uang abadi, bedanya jangka waktunya aja gitu ya. Kalau abadi berjangka selamanya, tapi kalau wakaf uang berjangka ini ada jangka waktunya. Minimal 1 tahun, minimal 1 juta ya, menurut peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 yang terbaru. Ya, jadi wakaf uang berjangka seperti itu. Akan tetapi instrumennya ya untuk memproduktifkannya itu rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia, rekomendasinya adalah instrumen untuk memproduktifkannya itu tidak boleh di usaha secara langsung, tapi di instrumen perbankan syariah. Misalnya deposito syariah, sukuk, dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi ya harus dijamin ya, nggak boleh kalau di usaha secara langsung, kalau misalnya sudah waktunya diambil dananya, tapi nanti ternyata dananya masih diputer kira-kira, nggak boleh gitu ya. Nah, maka ini untuk wakaf uang berjangka itu hanya di instrumen perbankan syariah. Nah, ini di antara instrumen yang bisa kita kembangkan di lembaga yayasan pendidikan kita. Nah, makanya nanti ketika nazir itu sudah profesional, Bapak Ibu, maka ya nazir ini akan berkembang ya. Di antaranya nanti ya usaha-usaha produktifnya itu misalnya barbershop wakaf, air minum isi ulang, laundry, minimarket, budget hotel, tempat wisata gitu. Dan usaha-usaha produktif lainnya, ya usaha wakaf-wakaf produktif lainnya. Nah, makanya kalau skema nazir atau skema yayasan pendidikan ketika sudah mengembangkan wakaf untuk dunia pendidikannya, ya maka yang akan dipikirkan oleh yayasan itu setiap tahun itu adalah bisnis apa lagi nih yang bisa kita kembangkan ya untuk mensupport dunia pendidikan. Nah, gitu. Makanya skemanya harapannya guru, karyawan itu gajinya bukan dari SPP ya harapannya, tapi gajinya itu dari amal usahanya ya lembaga wakaf itu atau yayasan gitu ya. Sehingga guru, karyawan itu memiliki izah ya di hadapan muridnya ya. Nah, karena tidak dibayar dari SPP tapi dibayar dari usaha-usaha produktif. Nah, ini luar biasa. Oke, sudah banyak lembaga yang mengembangkan seperti ini. Nah, berikutnya tadi ya instrumennya juga bisa kita kembangkan di dunia pendidikan kita, ada namanya instrumen wakaf asuransi syariah. Nah, apa itu? Ya, instrumen inovasi wakaf asuransi syariah itu. Ini adalah sebuah metode Bapak Ibu saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal dengan wakaf terbaik dengan menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI ya nomor 106 tahun 2016. Nah, ini detail fatwanya ya tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, yang berikutnya kita simak sambutan dari Ketua Badan Wakaf Indonesia Profesor Muhammad Nuh berkaitan tentang wakaf asuransi syariah. Mari kita simak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI, Badan Wakaf Indonesia, yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif, yaitu untuk masjid, untuk mushola, untuk permakaman, dan seterusnya. Juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif. Karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu ya Bapak Ibu sambutan dari Profesor Muhammad Nuh terkait tentang wakaf asuransi syariah. Nah, bagaimana sih konsep dari wakaf asuransi syariah ini? Jadi konsepnya sederhana Bapak Ibu, konsep dari wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah solusi bagi kita yang menginginkan suatu saat bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita mengikuti program namanya wakaf asuransi syariah, yang diawali dengan akad tabaru namanya, iuran hibah kebajikan tolong menolong di antara peserta, bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, yang kita lakukan pertama, ketika kita mengikuti programnya, maka nanti kita akan berkomitmen ya untuk iuran ya setiap bulan. Nah, iuran ini nanti akan masuk ke namanya ini ya, dana tabaru. Ya, iuran hibah kebajikan tadi. Yang ini bukan menjadi milik perusahaan, tapi ini menjadi milik para peserta. Nah, karena ini konsepnya adalah ta'awun takaful, kira-kira begitu. Nah, ketika mengikuti program ini nanti diawali dengan namanya wa'ad atau janji berwakaf. Nah, karena skemanya ini adalah kolaborasi dengan skema wakaf. Nah, bagaimana prosesnya ketika kita mengikuti ya program ini ya, ketika kita iuran setiap bulan yang sudah diawali wakaf tadi ya, janji berwakaf tadi, maka kemudian ketika suatu saat ya, ketika kita mengikuti programnya, suatu saat ketika kita meninggal, maka kita akan mendapatkan santunan. Nah, santunan ini akan dialokasikan ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah maksimal 45%-nya bisa diwakafkan. Ya, maksimal 45% bisa diwakafkan. Yang berikutnya ya 55%-nya bisa disalurkan untuk ahli waris. Nah, jadi di sini memang konsepnya dunia akhirat nih ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ibaratnya kita sudah menyiapkan ya, kira-kira nanti ketika kita meninggal kita bisa berwakaf yang terbaik. Ya, yaitu berwakaf minimal 1 miliar misalnya ya. Ya, bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Kenapa ini menjadi penting? Kalau selama ini kan semuanya masuk ke ahli waris. Nah, padahal ya harta waris itu tidak dibawa mati. Nah, harta yang dibawa mati itu adalah harta wakaf kita. Makanya dengan skema ini memang benar-benar menjadi solusi dunia akhirat ya. Dunianya untuk ahli warisnya, akhiratnya untuk kita ya sebagai pesertanya. Nah, sehingga ini bisa menjadi solusi namanya husnul khotimah. Nah, pertanyaannya, bagaimana konsep ini? Apakah sudah sesuai dengan syariah
Apa sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI? Mari kita simak sambutan dari anggota DSN MUI berkaitan tentang program wakaf asuransi syariah. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa konsep dari program wakaf asuransi syariah ini sudah difatwakan, diperbolehkan oleh DSN MUI ya Bapak Ibu. Tadi ya sudah ada fatwanya. Oke, nah makanya ya wakaf asuransi syariah ini menurut kami ini masuk dalam kategori the miracle of wakaf. Kenapa? Karena ini solusi kita menuju husnul khotimah. Ya Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Munafikun ya. Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, di sini Allah memberikan gambaran, ada orang yang sudah saatnya meninggal, tapi minta ditunda meninggalnya. Terus mau ngapain dia? Ya jelas dia akan ibadah. Tapi menariknya, ibadah apa yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi subhanallah yang disampaikan bukan umroh haji sholat ya, tapi yang disampaikan adalah sedekah ya, atau wakaf ya. Nah, berarti di sini kita mendapatkan pelajaran penting Bapak Ibu bahwa wakaf itu adalah solusi kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menariknya pelajaran dari sini juga bahwa yang namanya kematian itu tidak bisa kita rencanakan. Tapi persiapan menuju kematian itu bisa kita rencanakan. Nah, makanya konsep dari wakaf asuransi syariah itu adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian kita itu kematian terbaik dengan kita persiapkan ya. Ketika kita meninggal kita memiliki amalan terbaik yaitu amalan wakaf. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, gambarannya bagaimana ya implementasinya? Nah, seperti ini ya implementasinya. Misalnya nih programnya nih ya per bulan misalnya 950.000 selama 6 tahun gitu ya. Nah, ya 900.000 ya 950 ya sebenarnya. Kemudian selama 6 tahun. Nah, manfaatnya apa ini? Manfaatnya kalau misalnya kita meninggal kita akan dapat santunan 2,3 miliar. Ya Bapak Ibu ya dapat 2,3 miliar yang 45%-nya bisa menjadi wakaf. Yang 55%-nya jadi ahli waris, untuk ahli waris 1 miliar juga. Nah, jadi wakafnya bisa 1 miliar ya Bapak Ibu.
Nah, kenapa tidak ya Bapak Ibu? Kalau selama ini kita mencari proteksi untuk dunia kita, kenapa tidak kita juga cari proteksi untuk akhirat kita? Nah, jadi kita punya proteksi dunia akhirat. Nah, ya, dan ini ternyata sejalan yang disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas?" Maka Rasulullah menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian, itulah manusia yang paling cerdas." Nah, konsep dari wakaf asuransi syariah itu ibaratnya kita sudah mempersiapkan ya kematian kita itu yang terbaik. Ya, dengan konsep apa? Dengan konsep wakaf. Ya, bagaimana amalan wakaf yang kita lakukan harapannya ini menjadi pahala mengalir kita ya sampai penentuan surga dan neraka. Nah, inilah the miracle of wakaf. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk program wakaf asuransi syariah ini sudah berjalan ya sangat efektif. Ya, ini Wakaf Mulai itu bekerja sama dengan Jurnalis Syariah dan Dompet Duafa. Ini sudah menyalurkan paling tidak ada 1 miliar minimal ini ya dari 10 orang wakif dari manfaat wakaf manfaat asuransi. Wah, ya, 1 miliar. Dan ini sudah berkontribusi untuk berdirinya Rumah Sakit Wakaf Hasyim Asy'ari. Berdirinya juga masjid, ya. Berdirinya juga sumur ya Bapak Ibu, pengairan gitu ya, dan program-program yang lainnya. Nah, artinya Bapak Ibu konsep ini sangat luar biasa ya, bagaimana dengan konsep wakaf asuransi syariah ini akan melahirkan aset-aset wakaf baru ya ke depan itu. Dan menariknya yang mengikuti programnya akan mendapatkan solusi ya Bapak Ibu, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks lembaga pendidikan kita, maka nanti wakafnya ini akan disalurkan ke lembaga pendidikan kita masing-masing. Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu. Ini konsep dari wakaf asuransi syariah. Nah, untuk program wakaf asuransi syariah ini ada macam-macam ya. Nah, jadi ada yang mulai 300.000 itu programnya namanya Bismart Syariah. Ada yang mulai 50.000, ada programnya Isalam. Ada programnya mulai 50.000, ada namanya programnya Rizkia. Nah, gitu ya. Jadi dengan konsep ini sebenarnya semua orang itu bisa berwakaf. Semua orang itu bisa merencanakan amal terbaiknya ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa merencanakan amal terbaiknya. Masya Allah. Nah, pada sesi hari ini saya akan bahas khusus implementasinya untuk yayasan pendidikan. Ya, dengan konsep ya produk wakaf asuransi syariah namanya Rizkia. Nah, gitu ya. Nah, untuk program Rizkia ini manfaat segmentasinya untuk siapa Bapak Ibu? Yang pertama untuk guru dan karyawan yayasan kita, yang berikutnya bisa untuk murid, yang berikutnya bisa wali murid. Nah, ini segmentasinya. Jadi ada 3 segmentasi dari program Rizkia untuk yayasan pendidikan ini. Nah, bagaimana gambarannya ketika ini diimplementasikan Rizkia untuk guru dan karyawan? Manfaat apa yang akan didapatkan? Nah, manfaatnya yang akan didapatkan oleh guru dan untuk yayasan kita Bapak Ibu, yang pertama adalah manfaat solusi santunan. Ya. Jadi dengan skema ini nanti kita ikutkan ya, guru dan karyawan kita itu semuanya program Rizkia ini. Sehingga ya program Rizkia ini menarik ya, nanti programnya iurannya hanya 5 tahun, nanti akan di-cover selama 10 tahun. Nah, dalam masa 10 tahun itu ketika misalnya salah satu misalnya guru karyawan kita ada yang meninggal, maka akan mendapatkan santunan. Ya. Nah, dari santunan ini ya menariknya yang 45%-nya bisa disalurkan untuk wakaf ke lembaga kita, ke yayasan kita. Yang 55%-nya santunan untuk ahli waris. Nah, sehingga ini menjadi solusi ya Bapak Ibu ketika misalnya ada guru dan karyawan kita tutup usia, maka yayasan itu sudah menyiapkan ya santunan untuk keluarga guru dan karyawan kita, dan harapannya itu bisa menjadi solusi pendidikan untuk anak-anak guru dan karyawan kita. Misalnya seperti itu. Ya. Dan yang menarik lagi itu juga jadi solusi wakaf. Kenapa? Karena skemanya dari santunan yang sudah diberikan ya oleh perusahaan asuransi syariah Jurnalis Syariah itu kemudian nanti bisa disalurkan 45%-nya maksimalnya untuk wakaf. Sehingga guru dan karyawan kita ini juga kita bekal ya pahala mengalir ya Bapak Ibu. Nah, karena ini adalah solusi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manfaat pertama. 2 manfaat ya, pertama dan kedua. Nah, berikutnya ada manfaat yang ketiga, menariknya begini. Nanti guru dan karyawan ini yayasan yang akan bayarin gitu ya setiap bulannya. Kemudian menariknya, kalau selama 10 tahun ya tidak meninggal, maka dana itu akan kembali lagi ke yayasan. Nah, Masya Allah ya, berarti kan ini
ibaratnya sebenarnya gratis ini ya. Jadi kita memproteksi guru dan karyawan kita, tapi uangnya kembali ya Bapak Ibu. Nah, biasanya kan uangnya hilang gitu ya, tapi ini uangnya ternyata kembali. Nah, makanya ini jadi solusi tabungan untuk yayasan atau lembaga kita, yayasan atau lembaga kita. Nah, uangnya kembali. Kemudian menarik lagi, Bapak Ibu, sudah uangnya kembali, di sini nanti ya yayasan itu bisa mendapatkan ujroh juga ya setiap bulan. Ya, kurang lebih 15% setiap bulan, minimal 2 tahun. Nah, sehingga sebenarnya dalam konsep rezeki ya untuk guru dan karyawan ini sebenarnya untung ya, yayasannya untung dia Bapak Ibu. Nah, tapi ini kalau istilahnya itu yayasan ini memberikan pelayanan terbaik ya untuk guru karyawannya dan memastikan guru karyawannya memiliki wakaf untuk akhiratnya dan memastikan keluarga guru dan karyawan ini nanti bisa tersantuni ketika guru dan karyawan kita tutup usia. Nah, ini skemanya. Gambarannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, gambarannya seperti ini. Jadi programnya 5 tahun, iurannya setiap bulan, berapa iuran setiap bulannya? 166.000. Hanya 166.000 satu orang gurunya, ya. Kemudian asumsinya ini 30 tahun ya, tapi ya. Nah, kemudian maka nanti akan diproteksi selama 10 tahun. Nah, makanya dalam rentang 10 tahun itu ketika terjadi sesuatu misalnya meninggal biasa, maka akan mendapatkan santunan 100 juta. Ya. Yang 100 juta ini ya 45%-nya bisa wakaf, yang 55% bisa santunan untuk ahli waris. Nah, tapi maksimal ya, bisa juga lebih kecil. Makanya nanti ada waatnya yang itu ditandatangani oleh guru dan karyawan kita dan juga nanti untuk ahli warisnya. Yang berikutnya, kalau meninggal kecelakaan, itu akan mendapatkan santunan 2 kali lipat ya dari 100 juta, yaitu 200 juta. Nah, sehingga 45%-nya wakaf, ya 50%-nya bisa untuk ahli waris. Nah, artinya ini ibaratnya itu kita jaga ya guru dan karyawan kita. Nah, gitu. Kemudian menariknya, kalau dalam rentang waktu 10 tahun tidak terjadi apa-apa, maka dananya akan kembali ya. Berapa kembalinya? 100%, 9,9 juta ya Bapak Ibu, kembali lagi. Masya Allah ya. Dan di dalamnya ini kan ada ujrohnya juga ya setiap bulan. Nah, Masya Allah. Nah, maka ya Bapak Ibu sekalian, maka ini ya bisa menjadi solusi ya bagi lembaga kita. Nah, bisa menjadi solusi santunan, bisa menjadi solusi wakaf, kemudian juga bisa menjadi solusi tabungan ya untuk lembaga kita. Nah, dan juga solusi operasional tadi ya, karena nanti ada ujrohnya ya setiap bulan. Oke, itu ya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini skemanya kalau segmentasi guru dan karyawan. Nah, bagaimana skemanya untuk murid? Nah, ini murid juga menarik Bapak Ibu. Ya, karena kita harus menjaga ya murid-murid kita, kan tidak tahu ya dalam proses mereka berinteraksi dengan kita dan seterusnya. Apalagi mungkin murid-murid yang boarding school gitu ya, ada aktivitas kemah, aktivitas pramuka dan seterusnya. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu, ya di sini kita sudah siapkan program santunannya. Makanya nanti yayasan membuat skema, bisa jadi include SPP ya Bapak Ibu ya, include SPP, ada program santunan ya untuk murid ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk murid ini ya Bapak Ibu sekalian, nanti skemanya juga sama ya. Ya, jadi nanti iurannya selama 5 tahun, ya nanti kita sisihkan ya 50.000 misalnya atau berapa ya setiap bulan selama 5 tahun, maka murid kita ini akan diproteksi selama 10 tahun. Ya, kalau terjadi sesuatu nanti 45%-nya wakaf, ya 50% santunan untuk ahli waris. Sama seperti yang tadi. Dan menariknya, kalau selama 10 tahun tidak terjadi apa-apa, maka uangnya akan kembali lagi ke yayasan. Nah, gitu. Jadi ibaratnya itu balik lagi ke yayasan ya, maka jadi tabungan juga untuk yayasan. Karena ini sifatnya seperti hadiah yayasan untuk anak didik kita. Ya, kalau santunan ini juga menarik ya Bapak Ibu, ketika terjadi sesuatu kan paling tidak yayasan itu punya tanggung jawab ya memberikan santunan ya kepada keluarga ya ahli waris gitu. Nah, kemudian di sini juga ada ujrohnya ya per bulan untuk operasional yayasan. Nah, skemanya seperti ini. Kalau untuk murid, anggarannya berapa kalau untuk murid itu? Ya, anggarannya itu 62.000. Ini skema asumsi usia masuknya 7 tahun. Itu hanya 62.000 ya Bapak Ibu ya. Hanya 62.000, maka manfaat iurannya selama 5 tahun dalam rentang
10 tahun kemudian terjadi sesuatu, misalnya meninggal, dapat santunan 50 juta. Gitu ya. Nah, 45% bisa wakaf, ya 5% santunan untuk ahli waris. Kalau meninggal kecelakaan, itu 100 juta. Dan menariknya nanti, ya ketika tidak terjadi apa-apa, ya Bapak Ibu ya selama 10 tahun ini, ya itu maka dananya akan kembali. Nah, ya dananya akan kembali ke yayasan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya untuk skema rizkiyah untuk murid. Nah, bagaimana skema rizkiyah untuk wali murid? Nah, yang wali murid juga menarik ya Bapak Ibu. Karena ini menjadi solusi proteksi biaya sekolah murid sampai lulus hingga kuliah. Maksudnya bagaimana? Misalnya nih ya, wali murid mengikuti program ini atas referensi dari yayasan, maka ketika wali murid ini mengikuti, misalnya iuran selama 5 tahun, dia diproteksi selama 10 tahun, dilindungi selama 10 tahun, tapi kemudian dalam rentang 10 tahun itu terjadi sesuatu, meninggal, maka kemudian akan dapat santunan. Nah, yang santunannya ini 45%-nya wakaf, yang 50%-nya bisa untuk santunan ahli waris. Untuk apa? Untuk menjamin biaya pendidikan untuk anak-anaknya ya wali murid kita ini. Kalau istilahnya, kalau mereka sekolah di sekolahan kita, maka kita bisa jamin mereka dengan dana santunan tadi memastikan pendidikannya ya. Bahkan mungkin tidak hanya sampai SMA ya, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi. Nah, gitu ya Bapak. Dan menariknya sebagian untuk wakaf. Nah, gitu. Dan berikutnya manfaatnya lagi apa? Kalau tidak terjadi sesuatu, ya, maka dana itu akan kembali ya ke wali murid lagi, yang itu bisa menjadi solusi tabungan pendidikan untuk anaknya. Ya, mungkin kalau mulai dari SD gitu ya, kelas 1, maka nanti 10 tahun berikutnya itu bisa tabungan untuk apa? Untuk sekolah masuk SMA misalnya, seperti itu. Dan bagi yayasan itu akan ada ujroh juga ya setiap bulan. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini skema rizkiyah untuk wali murid. Nah, gambarannya bagaimana? Nah, misalnya berapa ya iuran setiap bulannya diikuti wali murid? Ini asumsi umurnya 35 tahun, selama 5 tahun hanya 191. Manfaat meninggalnya berapa? 100 juta. Ya, yang 45%-nya wakaf, yang 50% santunan untuk ahli waris. Nah, kalau yang manfaat karena meninggal karena kecelakaan itu 200 juta. Dan menariknya tadi, kalau tidak terjadi sesuatu, dananya akan kembali lagi ke wali murid. Nah, ada 11 juta. Nah, 11 juta ini nanti kemudian bisa untuk, ya kalau tidak terjadi sesuatu ya, bisa untuk apa? Bisa untuk melanjutkan SMA ya, untuk murid ya dari wali murid tersebut. Makanya kalau sekolahan kita ya, lembaga pendidikan kita sudah lengkap, mulai dari S1 gitu ya, mulai dari SD, SMP, SMA, maka sampai jenjang SMA itu ini dananya sudah siap. Nah, bahkan kita bisa jamin hanya dengan 11 juta itu ya bisa kita jamin muridnya bisa masuk ke lembaga kita. Nah, ini bisa ya seperti ini skemanya kalau untuk wali murid. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi menarik sekali, dan yang paling pentingnya itu kalau di program rizkiyah ini dananya kembali, itu yang paling menarik. Nah, tapi masalah 10 tahun itu kita bisa diproteksi, terjadi sesuatu dapat santunan dan juga dapat wakaf. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau ya nanti kalau sudah dananya kembali diwakafkan juga boleh ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Oke, ini skema rizkiyah untuk yayasan pendidikan yang bisa kita implementasikan ke yayasan pendidikan kita masing-masing. Nah, bagaimana tahap implementasinya? Misalnya nih ya, yayasan Bapak Ibu, Pak saya tertarik nih ya untuk mengimplementasikan ke yayasan kita. Maka langkah pertama yang kita lakukan, kita ambil segmen pertama dulu yaitu guru dan karyawan. Karena pastikan guru dan karyawan kita mengikuti program ini. Nah, maka tahapannya bagaimana? Nah, tahapannya nanti ya silakan ya bisa chat di Zoom nanti ya, tertarik untuk program rizkiyah ya. Maka untuk yayasan, maka nanti akan kita buatkan proposal. Nah, ya, kita akan buatkan proposal. Nah, silakan sebutkan nama yayasannya sama jumlah karyawannya. Kemudian nanti setelah itu ya kita sepakat ya, maka nanti akan kita bantu ya, Wakaf Mulia akan bantu PKS atau perjanjian kerjasama dengan penyedia ya program rizkiyah itu, mitra kita yaitu Generalis Syariah. Nah, jadi langsung ya kontraknya dengan Generalis Syariah selaku penyedia wakaf asuransi syariahnya. Kemudian nanti ditambah dokumen-dokumen pendukung ya berkaitan tentang wakaf manfaat asuransinya, waatnya ya, nanti ada dokumen pendukung waatnya. Nah, simpel banget ya untuk tahapannya, ya sudah kita bisa langsung jalan. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harapannya
dengan skema ini kita bisa membangun namanya wakaf lifestyle, Road to Jannah. Yaitu kita bisa mengimplementasikan ya sebuah solusi bagaimana kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar dengan mengikuti program wakaf asuransi syariah. Kemudian juga kita rutin berwakaf uang, wakaf melalui uang di masa hidup kita, ya minimal 1 minggu sekali, yaitu setiap Jumat gitu ya. Nah, harapannya kita lakukan sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan ketika kita meninggal, kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar, dipadamkan dari api siksa kubur, kita dapat pahala mengalir, dan insya Allah ya kita bisa mendapatkan solusi surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masya Allah ya. Jadi luar biasa ya, wakaf ini benar-benar menjadi solusi kehidupan kita. The miracle of wakaf. Baik, mungkin itu dari saya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau yayasan Bapak Ibu tertarik untuk mengimplementasikan konsep wakaf asuransi syariah ini, ya nanti kita bisa bantu. Nah, bisa chat aja di Zoom ya, tertarik Rizkia gitu aja ya. Ya, Rizkia Yayasan, mungkin gitu ya. Tertarik Rizkia Yayasan, nanti sebutin nama yayasannya, jumlah karyawannya, ya, kemudian nomor teleponnya. Nanti agar dibantu oleh Bu Isna dibikinkan proposalnya, ya, dan nanti akan dibikinkan penjelasan kerjasamanya. Baik, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mungkin kita nanti bisa diskusi, tanya jawab. Kami persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini terkait tema kita, yaitu tentang inovasi wakaf ya, terutama adalah wakaf asuransi syariah dan implementasinya ya di yayasan pendidikan. Nah, kita akan ini ya masuk ke sesi berikutnya. Silakan bagi Bapak Ibu bisa presensi ya di chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Beberapa pertanyaan Pak Eko yang sudah masuk ke chat Zoom. Bapak Ibu kalau bertanya bisa dengan dua cara ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dengan cara menuliskan pertanyaan di Zoom, di chat Zoom. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa langsung angkat tangan. Nah, nanti bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Roliono. Bagaimana untuk sekolah menengah yang rentang waktu masa pendidikannya hanya 3 tahun, Pak Eko? Oke, baik ya. Pak siapa tadi? Pak Ruliono, ini kebetulan untuk program Rizkia untuk yayasan ini, itu ada ya. Programnya minimal memang ada program minimal 3 tahun. Nah, jadi kalau misalnya kita mau implementasikan untuk level misalnya tingkat SMP gitu ya, tingkat SMA itu bisa karena ada programnya itu minimal 3 tahun. Nah, jadi ada ya. Kalau tadi saya kasih contohnya yang 5 tahun asumsi SD ya. Nah, karena tadi kita memberikan gambaran ini jadi solusi untuk pembiayaan pendidikan gitu ya, jangka panjang, dan sekaligus solusi ngikat juga nih ya untuk anak didik kita itu dia kalau bisa dari SD, SMP, SMA itu nanti di lembaga kita terus gitu ya. Karena tadi ya sudah ada skema-skemanya gitu ya, sudah dibikin paket kayak gitu. Nah gitu, tapi kalau misalnya kita mau mulai SMP bisa ya, minimal bisa 3 tahun, kemudian SMA juga 3 tahun. Nah tapi tetap dia harus ada PKS-nya nanti ya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Jadi bisa Pak Roliono, bisa langsung diaplikasikan nih. Dan tadi menarik ya, dari apa yang disampaikan Pak Eko ini bisa mengikat ya. Jadi dari wali santri kita ketika masuk mungkin mulai dari program playgroup begitu ya, usia 3 tahun, 4 tahun. Nah, nanti punya tabungan pendidikan untuk ketika masuk SMA dan sebagainya begitu ya. Nah, ini dari Pak Risman. Oh, ini dari Pak Sutaman ya. Mohon file materi dapat di-share agar kami dapat mendalaminya hingga dapat kami implementasikan, khususnya jadi program Badan Wakaf Indonesia. Baik, Pak Sutaman. Ya. Oh ya, ini Pak Yayat. Silakan Pak Yayat, bisa langsung di-unmute saja Pak Yayat. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dituju sama Mas Eko. Pertanyaannya langsung aja ya, simple. Tadi saya mau tertarik dengan wakaf asuransi, bahwasanya di situ disampaikan tadi bahwa minimum programnya adalah 5 tahun. Sedangkan untuk apanya ada 10 tahun. Nah, pertanyaan saya, 5 tahun itu apakah dia batas preminya atau sampai ke 10 tahun gitu? Karena kan saya lihat tadi tanggungannya itu di masa 10 tahun. Jadi kalau seandainya 10 tahun dia tidak terjadi apa-apa, maka dana tersebut akan kembali ke yayasan. Jadi saya rasa itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat atas pertanyaannya. Silakan Pak Eko. Ya, jadi ini memang menarik ya konsepnya. Ini memang program terbaru yang dilaunchingkan baru 2-3 bulan ini. Jadi skemanya itu kita iurannya itu hanya 5 tahun aja. Nah, kita iurannya 5 tahun, tapi kita di covernya selama 10 tahun. Nah, ya di covernya itu selama 10 tahun. Nah, nanti ketika selama 10 tahun kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya kita meninggal ya, mungkin kasus kita misalnya kita meninggal, maka nanti kita akan dapat santunan. Nah, santunannya inilah yang kemudian yang sesuai dengan wa'ad. Nanti kita di awalnya ada wa'ad namanya, janji berwakaf gitu ya, ada dokumennya. Yang 45%-nya bisa wakaf. Nah, tadi kalau wakaf tadi bisa ke yayasan kita langsung gitu ya. Yang 55%-nya santunan untuk ahli waris. Nah, kayak gitu. Nah, itu kalau rentang 10 tahun ya. Tapi setelah lewat 10 tahun ternyata nggak terjadi apa-apa, maka dana itu akan kembali ke kita. Nah, tapi dalam konteks nanti misalnya tadi karyawan ya, karyawan yayasan, maka konteksnya akan kembali ke yayasan gitu ya. Nah, jadi ibaratnya yayasan itu kayak nabung aja ya, kayak nabung tapi kemudian seluruh SDM di yayasan itu terlindungi gitu ya. Terjadi sesuatu nanti dapat santunan wakaf gitu ya, 45% misalnya. Dan ini maksimal ya, wakaf 45% itu maksimalnya. Boleh di bawahnya gitu, tergantung wakifnya kira-kira gitu. Yang 55%-nya santunan untuk ahli waris. Nah, jadi begitu mungkin Pak Yayat. Jadi kalau seandainya yang 10 tahun itu di awal memang sudah ada perjanjian, sudah ada akadnya antara si wakif dengan kita gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya 10 tahun itu memang otomatis itu masuk ke yayasan dananya. Nah, jadi ini ada beberapa jenis tadi ya. Yang pertama kan untuk karyawan. Iya. Nah, kalau yang karyawan ini kan yang bayarin siapa? Yayasan dari, kan? Ya, yayasan ya. Ya kan nanti kan ibaratnya masuk dalam slip gajinya gitu ya. Betul. Nah, itu nanti baliknya itu ke yayasan. Karena ibaratnya itu hadiah dari yayasan gitu ya. Oh, nah, gitu. Balik ke yayasan. Terus kalau yang murid juga sama. Kalau yang murid itu kan kita sisihkan dari SPP gitu ya. Dan ini juga sifatnya hadiah kita nih dari sekolah untuk murid nih tadi ya, budget 60.000 tadi kan. Nah, ini yang bayarin siapa? Ke perusahaan asuransinya kan yang bayarin yayasan kan. Nah, makanya nanti ketika habis masa waktunya kembali lagi ke rekening yayasan gitu. Nah, kalau yang wali murid itu berbeda. Kalau wali murid kan dia sendiri gitu ya kan. Istilahnya dia personal, berarti dia yang bayar sendiri gitu. Terus kemudian nanti ketika dalam proses itu terjadi sesuatu kan dapat santunan sama tadi ya. Yang 45% wakaf, ya 5% santunan ahli waris. Nah, yang 45% wakafnya nanti ada wa'adnya itu dengan kita, yayasan kita. Nah, jadi ketika 45% wakaf itu disalurkan ke yayasan kita. Itu terus di awal, mohon maaf saya potong, berarti di awal itu apakah kita ada menyampaikan kepada pihak guru ataupun kepada wali murid gitu kan, bahwasanya ini kita tanggung untuk biaya asuransinya gitu. Ini yang untuk guru sama ini ya murid wali ya. Murid, sama murid ya, sama murid. Oh iya harus karena kan ada wa'adnya tadi. Ada wa'ad itu janji berwakaf tadi itu harus disetujui oleh para pesertanya. Peserta, betul. Ya, makanya nanti kalau secara aspek teknis itu ketika nanti kita daftarkan guru-gurunya semua tanda tangan ya, dan ahli warisnya bahwa kalau rentang 10 tahun ini terjadi sesuatu, nanti akan dapat santunan, yang santunannya 45%-nya misalnya wakaf ke yayasan kita, yang 50% santunan ahli waris.
Sehingga nanti maksudnya kan ini luar biasa ya. Jadi ibaratnya itu kalau misalnya terjadi sesuatu itu, jadi yayasan itu ada sesuatu yang diberikan ya kepada guru itu. Nah, gitu. Nah, termasuk yang murid juga. Makanya nanti kalau secara dokumennya murid itu juga harus ada waatnya tadi. Nah, jadi tahu walaupun itu sifatnya hadiah dari kita ya. Nah, tapi di situ harus ada waatnya karena kalau terjadi sesuatu, misalnya meninggal itu nanti 45%-nya biar masuk ke yayasan kita. Yang 50%-nya ahli waris gitu. Nah, jadi ibaratnya fasilitas kita gitu. Ya berarti di awal kita sudah ada perjanjian dengan yang peserta tersebut lah ya. Benar. Jadi tidak ada tuntutan di kebelakang hari dengan ahli warisnya kan? Ya benar, karena sudah ada ininya waat ya. Nanti di waat itu tanda tangan yang bersangkutan dan juga tanda tangan ahli waris. Oh berarti sudah ada dilibatkan ahli warisnya di perjanjian katanya. Siap. Siap. Ya. Makasih Mas Eko. Assalamualaikum. Siap Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Baik, tadi Pak Sutaman nih, Ustaz Sutaman yang mau tanya tadi, silakan. Siap Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dalam hal penjelasan program ini teringat jadi program BPJS Ketenagakerjaan Pak. Oh iya. Nah, kami beberapa waktu yang lalu sempat disosialisasi mengenai program ketenagakerjaan dari Kementerian Agama. Nah, menyasar kepada lembaga-lembaga pendidikan agar guru-gurunya dapat dimasukkan ke dalam program tersebut. Nah, apakah program ini sama dengan itu? Dan saya juga ini mengelola badan usaha. Apakah selain yayasan, badan usaha ini yang kemudian mengcoverkan anak-anak staf karyawannya itu masuk kepada program ini? Terima kasih. Oke. Baik, makasih banyak Ustaz Sutaman. Jadi yang pertama, program ini bukan program BPJS ya. Bukan program. Kalau program BPJS itu dari pemerintah gitu ya. Dan nanti itu sifatnya dia hilang ya itu ya. Jadi kan itu kan memang seperti iuran aja gitu selesai gitu. Nah, kalau untuk program Rizkia ini program dari swasta ya, dari kerjasama kita dengan asuransi syariah namanya Generalis Syariah. Nah, jadi swasta. Nah, perbedaan memang ini Rizkia ini tadi menariknya dananya kembali gitu. Jadi kan jadi bagi yayasan itu jadi nggak rugi kalau istilahnya ya. Jadi dana yang dikeluarkan itu sebenarnya sekaligus memproteksi atau melindungi para karyawannya, tapi suatu saat dananya kembali. Nah, sehingga nanti ibaratnya jadi kayak tabungan aja kan Pak? Kayak tabungan. Nah itu. Nah apakah bisa diterapkan ke misalnya amal usaha? Bisa saja Pak. Bisa saja. Amal usahanya apa Ustaz? Saya sedang memimpin badan usaha milik desa. Nah selama ini staf-staf saya, anak karyawan saya daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan semua. Nah, sekiranya memang nanti ini sangat menarik, bisa saja nanti kita alihkan kemari, termasuk guru-guru yayasan kami. Tapi untuk itu berbeda ya Ustadz ya. Jadi kalau yang BPJS itu kan untuk kesehatan ya Ustadz ya. Iya. Nah, kalau ini tidak ada kesehatannya, ini hanya untuk manfaat meninggal. Manfaat meninggal. Ya, jadi sebenarnya bisa dikombinasi Ustadz. Jadi sifatnya tidak menggantikan, tapi jadi melengkapi. Gitu. Kalau di BPJS itu, saya belum terlalu tahu detail. Kalau BPJS kalau meninggal dapat santunan nggak, Ustaz? Dapat, Pak. Dapat ya. Jadi dia kalau BPJS itu karena ini punya pemerintah, jadi dia lengkap termasuk ini berarti kan ada santunan meninggal sama rumah sakit ya. Ya. Nah, saran saya sih tetap aja yang BPJS karena itu wajib itu. Kalau itu wajib, jangan diganti. Terus begini, Pak. Ya. Saya ini beberapa bulan yang lalu juga masuk ke keanggotaan Badan Wakaf Indonesia. Ya. Sudah di-SK-kan bulan yang lalu. Nah, kami baru memulai menyiapkan kantor, kemudian memetakan tentang hal yang harus dilakukan termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Ketika mendengar program ini, saya tuh semacam tertarik banget nih. Sehingga hal apa yang dapat kita gali untuk kita sesuaikan dengan program-program Badan Wakaf nanti itu. Nah, termasuk yang hari ini kita bicarakan ini sangat luar biasa ini.
mulai dari penataan ulang perwakafan yang berbentuk fisik, mulai dari tanah, bangunan, dan seterusnya, sampai kepada program wakaf uang tadi. Nah, sehingga saya dan kawan-kawan juga tadi titip pesan dengan saya, minta tolong filenya agar dapat kami pelajari. Begitu, Pak. Siap. Nanti filenya dibagikan. Pastikan absen ya. Bisa selaman ya, pastikan absen. Semua juga peserta yang hadir hari ini pastikan absen. Nanti akan kita bagikan materinya sama videonya ya. Nanti acara hari ini nanti akan kita masukkan ke video YouTube ya. Nanti kita share ya ke Bapak Ibu. Jadi bisa di review ulang lah, dipelajari ulang. Begitu mungkin Ustaz Selaman. Siap, Pak. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Pak Sutaman. Nah, ini ada Pak Iis Nur Siswoyo, beliau dari Yayasan Lebah Sentolo. Silakan Pak Iis. Terima kasih Ibu Isna. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam Ustaz. Ini saya mau nanya tentang program asuransi syariah itu. Selain untuk staf yayasan, guru, dan wali murid, apakah bisa kita selaku lembaga nazir wakaf itu mempromosikan untuk umum, Ustaz? Itu saja. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya, jadi makanya tadi kan kenapa sih tadi ada ujroh itu ya? Nah, yang ujroh itu jadi nanti lembaga wakaf, yayasan itu nanti bisa ikut mensiarkan ya kalau istilahnya ya. Nah, maka nanti itu dia kayak ada nanti makanya ada PKS ya, perjanjian kerjasama dengan perusahaan jurnalis syariah. Kemudian nanti kalau misalnya sifatnya kelembagaan, nanti salah satu pengurus ataupun bendahara atau siapapun itu nanti ini ya kita dikasih lisensi, jadi namanya PIC ya, lisensi yang untuk ibaratnya penampung ujroh. Nah, tapi nanti secara personal dari tim lembaga wakafnya juga itu bisa juga tuh nanti mendapatkan lisensi dengan standarisasi OJK ya untuk asuransi syariah namanya ASI, nanti juga bisa mensiarkan juga. Nah, segmentasinya menariknya itu bisa masyarakat umum. Nah, jadi masyarakat siapapun karena sebenarnya konsep dasarnya itu memang untuk secara personal ya masyarakat umum. Nah, tapi menariknya dengan skema ini kita kembangkan ada wakafnya. Nah, jadi kalau selama ini masyarakat umum ikut itu, nanti kalau misalnya meninggal dapat santunan untuk ahli waris semua kan? Nah, dengan skema ini kita ajak mereka ikut, mereka dapat santunan, 45%-nya wakaf untuk nazir kita. Ya kan 55%-nya ahli waris. Nah, tapi menariknya kalau nggak terjadi apa-apa, dananya kembali. Nah, itu kan menarik kan? Jadi kalau bahasanya itu jadi mudah ya kita mensiarkan gitu ya. Jadi nggak ada ruginya bagi mereka gitu kira-kira. Kayak seperti nyimpan uang aja, tapi kemudian ada manfaatnya. Nah, bagi lembaga wakaf kita atau yayasan kita ya itu nanti tadi ya ada ujrohnya sama juga ada peluang mendapatkan wakafnya tadi. Nah, ini bagian dari jadi inovasi. Jadi nanti kan yang kita siarkan lengkap sudah. Ada wakaf melalui uang, ada wakaf uang, ada ini wakaf asuransi syariah. Nah, begitu Ustaz. Iya. Jadi kami selaku nazir wakaf ini tidak menerima uang ya. Semuanya langsung preminya itu disetorkan ke asuransi generali ya. Iya, langsung Ustaz. Jadi karena tadi saya lihat hanya dengan 900.000 per bulan selama 5 tahun mendapatkan santunan itu sampai 2,3 miliar begitu kan. Kalau uangnya dikelola yayasan bahaya nanti. Risiko bahaya itu. Iya, enggak. Jadi harus yang profesional Ustaz. Profesional. Jadi yayasan itu tidak ada resikonya ya karena itu dia langsung ke perusahaannya gitu. Iya. Oke, Ustaz, sudah cukup jelas. Terima kasih nih atas penjelasannya. Ya, nanti kalau tertarik nanti biar ini kita bantu untuk dibikinkan PKS-nya ya. Boleh. Kerjasama. Jadi ibaratnya kita punya legal formal gitu langsung ke perusahaannya. Nah, jadi tugasnya wakaf mulia hanya ini aja mendampingi aja gitu.
Oke, boleh. Ya, Ini siap-siap nanti. melalui Bu Isna ya. Ya, siap Ustadz. Nah, siap nanti akan dibikinkan proposalnya, gitu ya. Ya, ya. Terima kasih Siap sebelumnya. Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iis Nur Siswoyo dari Lembaga Lebah Sentolo. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Risman, beliau dari Al Fikri Riau. Pertanyaannya adalah yang pertama, kalau bisa file materi dikirim ke WA peserta. Baik, Ustadz. Yang kedua, buatkan ilustrasi jika saya mau wakaf uang 1 miliar. Berapa hibah uang wakaf yang bisa saya manfaatkan untuk program wakaf dan apa syaratnya. Nah, ini beliau tertarik ya, Rizky untuk yayasan. Nama beliau Pak Risman, Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Riau. Jumlah karyawannya saat ini 130 orang. Nah, tapi beliau sedang izin ini keluar sebentar seperti ada keperluan. Dan dari Pak Is Nur Siswoyo tertarik program Rizkia dari Yayasan Lebah Sentolo. Insya Allah nanti setelah seminar ini akan kita tindak lanjuti ya, Ustadz. Kemudian dari Pak Samsudin Sirgat. Pak Eko, misalnya di tingkat SD, apabila sudah tamat, apakah uangnya kembali semua? Kalau dananya kembali, apakah manfaatnya berhenti? Nah, silakan Pak Eko. Oke, baik. Misalnya ini ya, contoh ya. Ini berarti maksudnya implementasinya untuk murid gitu ya. Nah, contoh misalnya implementasi untuk murid. Nah, misalnya kita awali satu angkatan ini misalnya muridnya mulai dari kelas 1. Langsung kita include-kan dalam program SPP. Tadi misalnya yang 60.000 ya. Walaupun sebenarnya kalau kita naikkan bisa nanti kalau tadi yang 60.000 tadi manfaat meninggalnya kan 50 juta ya. Nah, sebenarnya itu bisa dinaikin lagi tuh. Misalnya kalau dirasa di bawah 100 misal 100 gitu ya masih memungkinkan, bisa jadi nanti manfaat meninggalnya itu 100 juta gitu kan. Nah, itu tergantung ya. Nanti ada hitung-hitungannya gitu ya. Nah, misalnya kita ikutkan tuh di SPP untuk program murid SD gitu ya. Nah, kalau SD ini kan 6 tahun gitu ya. SD ini kan 6 tahun. Nah, kita programnya berapa tahun tadi? Programnya ada 5 tahun tuh iurannya. Nah, nanti ketika dia kelas 6 gitu ya. Setelah dia kelas 6, ya berarti kan iurannya sudah selesai tuh karena hanya 5 tahun. Maka berikutnya nanti kalau istilahnya anak kita ini akan dilindungi atau diproteksi itu selama 10 tahun ke depan. Selama 10 tahun dari ini ya, dari awal ikut. Berarti 5 tahun lagi dia akan diproteksi ya. Berarti kalau SD tadi berarti kelas 6, terus SMP gitu ya Bu Isna ya. SMP kelas 1, SMP kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nah, sampai SMA itu malah bisa diproteksinya sampai SMA malah gitu ya. Diproteksi sampai SMA. Nah, jadi selama 10 tahun intinya, dilindunginya selama 10 tahun. Walaupun iurannya itu hanya selama 5 tahun. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya tidak terjadi sesuatu, kalau yang untuk wali murid untuk murid gitu ya, segmentasi murid ini nanti dananya kan kembali lagi ke yayasan gitu ya. Dananya kembali ke yayasan gitu. Nah, gitu. Begitu mungkin ya, terjawab mungkin ya Bu Isna ya. Baik, terima kasih. Demikian Pak Samsudin Sirgat. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Diah ya. Tadi yang untuk Pak Suparman sudah dijawab dari Ibu Diah. Jika yayasan memiliki program yang include dengan uang masuk, dengan wakaf uang atau wakaf melalui uang, apakah bisa? Sangat bisa ya, itu ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya apa tadi? Contoh misalnya nih, kita ada skema SPP. Skema SPP-nya kita sepakati aja. Ini kan sebenarnya tergantung kebijakan yayasan ya. Dibikin skema SPP bahwa dalam skema SPP itu sudah termasuk, nah gitu kan, sudah termasuk wakaf misalnya 50.000 per anak misalnya setiap bulannya. Jadi setiap bulan tuh anak itu sudah sistem tuh wakaf terus gitu ya. Nah, nanti ditambahin tadi wakaf asuransi syariahnya dimasukin. Jadi paket misalnya dibikin paket 100.000 itu sudah termasuk wakaf uang secara langsung yang bisa langsung digunakan atau yang langsung bisa diproduktifkan yayasan. Yang sisanya wakaf ini ya asuransi syariah yang itu memproteksi tadi,
yang akan kembali ke yayasan itu nanti setelah ini ya, setelah 10 tahun tadi gitu ya. Nah, jadi bisa ya. Jadi kalau kita mau kembang, kalau seperti itu kan enak ya. Jadi kita udah jelas tuh. Jadi setiap bulan tuh akan masuk tuh dana wakaf tuh. Tinggal kali berapa jumlah muridnya ya. Kalau muridnya 1000 ya, 50 gitu ya. Berarti kan wakaf uangnya masuk ya. Kalau 50.000 aja berapa kalau Bu Isna 1000? 50 juta ya. Nah, berarti setiap bulan itu akan masuk wakaf uang 50 juta. Nah, gitu ya. Setiap bulan berarti setahun itu kali 600 juta atau setahun. Nah, itu dari murid aja ya. Nah, itu nanti bisa dikembangkan usaha produktif, bisa punya macam-macam itu Bapak Ibu ya. Bisa punya laundry gitu ya, bisa punya barbershop ya. Yang nanti segmennya siapa? Ya murid-murid itu juga gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau yang yayasan yang sudah punya masa itu lebih enak lagi ya kita mengelolanya ya, meng-create-nya, dan ini menjadi kredit poin ya untuk lembaga kita ya. Karena apa? Karena konsep wakafnya itu tersistem gitu, kira-kira begitu. Begitu mungkin ya untuk Bu Dia, sangat bisa ya Bu Dia. Ya, akan tetapi harus dimunculin ya Bu Dia ya, harus munculin biar orang tua itu tahu bahwa dia ketika iuran SPP itu dia termasuk wakaf. Nah, itu kan seneng ya, termasuk wakaf. Jadi kita kasih ininya, kasih informasinya bahwa mereka iuran SPP itu termasuk wakaf gitu. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin Pak Yayat kalau ada yang mau ditanyakan. Masih angkat tangan. Aduh, ini kalau berbicara asuransi ini agak serius saya nih. Bolehlah kembali lagi saya bertanya Mas Eko? Silakan. Oke, pertanyaannya sekali lagi ini mengenai wakaf asuransi Mas Eko. Bahwasanya tadi kan kita sudah ada perjanjian minimal 5 tahun masa ininya kan, masa asuransinya. Nah, pertanyaan saya nih khusus untuk karyawan dan untuk siswa gitu kan. Nah, kalau seandainya sebelum 5 tahun ya karyawan kita, staf kita berhenti itu di usia 3 tahun misalnya, ataupun siswa kita misalnya SD ini 6 tahun, tiba-tiba di kelas 3 dia dipindahkan sama orang tua. Nah, itu bagaimana itu mengenai preminya gitu loh. Apakah itu premi stop atau dilanjutkan oleh pihak sekolah? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, dana ini apakah memang harus ke generali asuransi? Apa nggak bisa di asuransi lain, atau misalnya kita buat sendiri, asuransi kita sendiri, yayasan kita sendiri gitu kan? Nah, karena bukan apa Pak, mohon maaf Mas Eko, kalau seandainya lah pihak asuransi generali ataupun pihak asuransi yang lain misalnya, kan sering kita ketahui bahwasanya sering terjadi asuransi yang kolab gitu kan, yang kan asuransi perbankan pun bisa juga kolab. Nah, itu gimana pertanggungjawabannya itu Mas Eko? Karena kan kita otomatis kan ini uang istilahnya uang yayasan lah gitu kan, ataupun uang siswa gitu. Itu gimana apanya mengantisipasinya permasalahan itu? Silakan Mas Eko. Silakan Pak Eko. Oke, baik. Nah, untuk skema misalnya tadi murid ya tahu-tahu pindah gitu kan. Nah, makanya mungkin kalau bahasa asuransinya itu namanya lapse gitu ya. Ya, berhenti. Lapse, ya. Nah, itu sebenarnya tergantung kebijakan dari yayasan ya. Apakah yayasan akan melanjutkan atau dibikin lapse. Kalau bikin lapse berarti tidak jalan ya ininya ya. Berhenti berarti dia. Jadi berarti iurannya kan berhenti, belum sampai 5 tahun ya. Nah, kalau sudah sampai 5 tahun kan aman kan, mau ini, cuman karena belum sampai 5 tahun jadinya lapse kalau istilahnya. Nah, jadi dia berhenti gitu. Nah, tapi itu tergantung yayasan. Kalau yayasannya mau terus membayarkan ya berarti kan itu kan dana dari yayasan kan. Seperti itu. Oke. Jadi kalau berhenti dia berarti dananya angus. Ya karena kan nggak sesuai dengan akadnya kan ya. Ya, betul. Oke, karena kan akadnya 5 tahun gitu ya kan. Akadnya kan 5 tahun. Ya. Nah, itu yang pertama. Termasuk guru dan karyawan. Nah, ini juga memang ada disclaimer-nya seperti itu. Kalau guru karyawannya tahu-tahu pindah,
Ya kalau bahasa sederhananya kan masa yayasan mau ini ya, istilahnya yayasan mau Betul. terus apa ya, memberikan proteksi dia padahal dia udah pindah di kerja tempat lain misalnya. Nah itu juga nanti Betul. ada disclaimer-nya khusus ya untuk yang berhenti gitu. Tapi tadi ya 5 tahun tadi ya skemanya. Nah, gitu. Nah, itu ya berarti bisa difahami ya itu Pak Yat ya. Oke. Nah yang berikutnya tentang perusahaannya, nah makanya untuk membuat produk asuransi syariah itu nggak bisa sembarangan. Ya, karena dia harus di-approve oleh OJK dan DSN MUI ya. Nah, sehingga yang bisa menjalankan program ini pun tidak bisa sembarangan. Makanya tadi kalau yayasan itu yang menyelenggarakan, nah itu malah bahaya itu. Bahaya kalau yayasan. Makanya harus perusahaan yang profesional. Perusahaan yang memang core-nya di situ. Nah, kebetulan kita kerjasamanya sama Jurnalis Syariah. Nah, kalau Jurnalis Syariah ini perusahaannya udah 200 tahun ya. Jadi dia udah kuat ya, karena dia internasional. Dan sebentar lagi nanti, kalau sekarang dia masih unit syariah, sebentar lagi 2003 sama 2004, ini semua unit syariah itu, baik bank syariah ataupun asuransi syariah di 2003 sama 2004 tuh harus menjadi perusahaan tersendiri. Nah, makanya nanti ini Jurnalis Syariah ini akan menjadi perusahaan tersendiri ya. Nah, ini dia perusahaannya sudah ini ya, sudah ibaratnya itu sudah terpercaya, karena kelasnya internasional gitu. Nah, dan skema program Rizkia ini ya hanya ada di Jurnalis Syariah aja, di perusahaan lain nggak ada. Karena ini kayak program dalam tanda kutip nih ya, program andalannya mereka ini. Ya, karena kan menarik ya, karena bisa kembali ini kan orang jadi cepat ya, nggak lama mikirnya kan. Karena nanti bakal kembali itu nggak lama mikirnya gitu. Nah, tadi. Nah, jadi kita lihat dari sisi kredibilitas perusahaannya. Jadi saya pun nggak berani, bahkan saya juga aja nggak berani kalau rekomendasinya perusahaan yang lokal Indonesia gitu ya. Jadi kalau levelnya internasional itu kan dia sudah teruji ya. Nah, jadi sudah teruji dan mereka profesional. Dan ingat skema ini juga skema yang sudah sesuai dengan syariah ya. Karena untuk perusahaan asuransi syariah itu ada pendampingnya dari DSN MUI ya. Ya, ada yang mendampingi ya dari MUI. Jadi aktivitasnya termasuk juga OJK. Nah, termasuk produk-produknya itu nggak boleh sembarangan. Jadi kayak produk seperti ini tuh harus approve OJK dulu ya. Kalau OJK kan bisa ngitung dia. Nah, kalau misalnya tidak realistis mesti nggak akan di-approve. Nah, gitu. Nah, begitu mungkin Pak Yat ya. Baik, siap. Insya Allah. Terima kasih, Mas Eko. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yayat yang sudah bertanya, yang tentunya ini juga memperjelas ya bagi Bapak Ibu yang lain terkait dengan program Rizkia ini. Jadi kalau kita menyebutnya program wakaf Rizkia gitu ya, biar lebih mudah untuk diingat. Nah, ini ada beberapa chat yang masuk Pak Eko, ini dari Pak Nur Rohim ya, beliau dari Yayasan Islam Al Mubarak Tuban, tertarik program Rizkia. Ada 2 yayasan yang beliau ajukan, yang pertama Yayasan Islam Al Mubarak Tuban dan 2 Yayasan Darussalam Harapan Umat YDHU. Silakan Pak Nur Rohim ya. Oh, beliau sudah presensi ya, jadi nanti akan saya kirimkan berapa ininya. Oh ya, kalau untuk guru dan karyawannya ada berapa Pak Nur Rohim, atau mungkin dari sisi murid bisa ininya programnya? Oh, dari guru. Silakan Pak Nur Rohim, bisa dituliskan atau Pak Nur Rohim mau berbicara secara langsung. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Eko, jadi kami ini membidani 2 yayasan. Satu Yayasan Al Mubarak, yang kedua Yayasan Darussalam. Nah, yang Al Mubarak itu karyawannya sekitar 25. Kemudian yang YDHU itu ada sekitar 30-an. Ya, nanti mungkin untuk konsep Rizkia itu yang kita coba kok kelihatannya tertarik kita. Siap Ustaz. Yeah. Bu Isna tadi di chat aja ya Ustadz ya, biar tadi nggak lupa yang apa yang yayasan yang pertama berapa jumlah karyawan dan gurunya, sama yayasan yang kedua. Nanti kita mau bikinkan proposalnya.
Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Rahim atas penjelasannya, dan ini juga penyemangat ya bagi kita semua. Harapannya nanti kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk karyawan dan juga untuk mitra di yayasan kita tentunya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan bisa bertanya secara langsung atau bisa menuliskan pertanyaannya di chat Zoom terkait program Rizkia ini. Di saat ini Rizkia memang sedang ini program baru Bapak Ibu, dan baru dilaunchingkan. Mudah-mudahan dengan adanya program Rizkia ini memang bisa menjadi solusi ya bagi program wakaf, bagaimana kita mengaplikasikan ya program wakaf asuransi syariah yang memang sudah mendapatkan dukungan ya dari Badan Wakaf Indonesia ini, sehingga nanti benar-benar bisa diimplementasikan dalam lembaga-lembaga wakaf. Nah, harapannya nanti akan menjadi wakaf-wakaf produktif yang dia akan mengalirkan gitu ya pahala bagi orang-orang atau bagi wakif yang kemudian berwakaf melalui program wakaf asuransi syariah ini. Baik, Bapak Ibu, sekiranya tidak ada yang ditanyakan, kita akan mencukupkan saja forum kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan, terima kasih Pak Nur Rahim dari Yayasan Islam Mubarok Tuban ada 25 karyawan, dan dari Yayasan YDHU ada 30 karyawan. Kita akan mendengarkan closing statement ya dari Bapak Eko Prianto terkait dengan seminar inovasi wakaf. Kepada Pak Eko kami persilakan. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas kehadirannya. Satu hal yang paling penting Bapak Ibu bahwa tadi ya bahwa wakaf itu sangat luas ya Bapak Ibu. Jadi wakaf ini salah satu instrumen yang sudah terbukti ya di masa kejayaan Islam ini menjadi supporting utama ya dalam pengembangan dunia pendidikan. Makanya ketika di masa kejayaan Islam itu ada dua yang gratis ya, ada pendidikan dan kesehatan ya. Jadi artinya benar-benar bisa menjadi solusi gitu. Nah, sehingga ini penting untuk sama-sama kita kembali mengembangkan wakaf di lembaga kita masing-masing ya, sehingga harapannya dunia pendidikan kita itu nanti kita bisa menghadirkan dunia pendidikan yang kalau istilahnya ya berkualitas ya tapi terjangkau. Nah, jadi skemanya yang kita ingin bangun tuh semakin besar lembaga pendidikannya maka semakin murah SPP-nya gitu ya. Dan semakin sejahtera guru dan karyawannya, gitu ya kan, luar biasa itu. Dan semakin semangat ya masyarakat ya wali murid untuk ya berwakaf ya ke lembaga kita, maka akan semakin besar lembaga kita. Nah, sebagai contoh seperti Al Azhar Mesir ya, nah, bagaimana sebuah lembaga yang memiliki kemandirian finansial yang sangat luar biasa ya. Nah itu yang kita ingin bangun bersama. Nah, dalam pengembangan wakaf di kontemporer ini ya Bapak Ibu, jadi wakaf tidak hanya identik dengan TBK, tanah bangunan kuburan, tapi wakaf itu ya sangat luas, dari wakaf wakaf kategori tidak bergerak sama wakaf yang bergerak gitu ya, kategorinya harta benda yang bergerak. Nah, yang menarik lagi kalau harta benda yang bergerak ini ada banyak lagi tuh ya aset-aset wakaf yang bisa dikembangkan. Nah, di antara yang paling menarik juga adalah wakaf uang. Nah, yang kita tadi sampaikan ada wakaf melalui uang, ada ya wakaf uang gitu ya. Ada wakaf uang abadi, ada wakaf uang berjangka juga. Nah, di beberapa lembaga wakaf uang berjangka juga dikembangkan juga ya. Jadi bisa untuk membangun wakaf produktif. Dan menariknya juga sekarang ya ada instrumen inovasi wakaf asuransi syariah. Nah, ya, yang ini juga ternyata bisa menjadi solusi pengembangan wakaf juga di Indonesia. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi inovasi-inovasi ini kita harus ikuti ya perkembangan zaman dan kita implementasikan untuk pengembangan lembaga wakaf kita, sehingga intinya adalah bagaimana lembaga wakaf kita atau yayasan kita ke depan menjadi lembaga yang mandiri secara finansial. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
Silakan sekali lagi yang tertarik untuk implementasi Rizkia, silakan sebutin tertarik ya Rizkia Yayasan gitu, bisa sebutkan nama. Ini nama yayasannya sama jumlah ya ini yayasan dan nomor teleponnya ya. Nanti agar dibantu, nanti kita prioritaskan, kita buatkan proposalnya untuk bahan diskusi di yayasannya masing-masing. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan closing statement pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Eko pada kesempatan siang hari ini bermanfaat dan juga bisa menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu untuk membangun kemandirian finansial di lembaga kita. Marilah forum kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis.